Oke, lanjut. Yang ini tadi opsional. Kenapa saya sampaikan opsional? Opsional itu boleh ada dan boleh tidak. Ini khusus bagian ini ya. Boleh ada, boleh tidak. Jadi kamu boleh menyimpulkan nanti bagaimana apa yang kamu akan ajak, masalah apa yang sebenarnya akan kamu selesaikan. Nah, itu nanti di kesimpulan. Tapi ini boleh ada, boleh tidak. Sekali lagi ya. Yang pokok menjadi materi pokok dalam persuasi nanti ini pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan. Ada 3 poin penting ini, silahkan nanti dikulik, diidentifikasi seperti apa contoh-contohnya ya. Oke, nanti akan tak berikan contoh, tapi nanti di bagian terakhir kita lanjutkan dulu untuk materi terakhir, yaitu unsur bahasa teks persuasi. Nah, ini agak panjang, agak banyak. Biasa membahas unsur bahasa itu membahas suatu masalah atau materi yang agak kompleks. Kompleks itu agak sulit ya, agak sulit kalau kamu tidak cermat dan terbiasa. Karena bahasa Indonesia itu akan sangat mudah ketika kamu sudah membiasakan diri. Nah, lanjut nomor 1. Nah, di dalam teks persuasi kan ada ciri bahasa nih. Ciri bahasa yang pertama yakni menggunakan pernyataan yang berupa, ini harusnya yang berupa pernyataan yang berupa ajakan atau bujukan ya. Misalnya nih, padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Ini kan sebenarnya tidak secara langsung mengajak ya. Seperti yang tak sampaikan tadi, ini adalah ajakan yang tersirat ya, ajakan yang tersirat, tidak secara langsung mengajak. Ayo, kalau langsung kan ayo kita jangan ikuti jalannya, ikuti jalan yang ini aja, langsung tutup poin. Kalau ini kan padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, ini kan malah seperti memberikan arahan atau memberikan pertimbangan tadi ya. Itu untuk poin pertama, ciri kebahasaan dalam teks persuasi. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi argumentatif. Nah, konjungsi itu kata hubung, argumentatif itu yang menghubungkan fakta dengan argumen ya, dengan pendapat, dengan opini. Jadi ketika kamu sudah tadi bagian kedua kan rangkaian argumen, kamu perlu memaparkan fakta-fakta, tapi nanti tetap diselipi argumen-argumenmu. Nah, disitulah harus menggunakan kata hubung yang menunjukkan argumentasi. Nah, ini ya, pendapat misalnya jika ya, sebab, karena, dengan demikian, oleh sebab itu, misalnya saja pemanasan global telah menyebabkan kenaikan air laut setinggi 14 cm. Dengan demikian, masyarakat di tepi pantai mulai berpikir bagaimana caranya agar air ketika pasang itu tidak sampai di permukaan atau di pemukiman penduduk. Nah, itu kan sudah menghubungkan. Dengan demikian, ada fakta, kemudian opininya begini loh. Nah, gitu ya. Jadi itu serangkaian. Nanti akan banyak sekali kamu temukan konjungsi-konjungsi di dalam teks persuasif, terutama konjungsi argumentatif. Yang ketiga, memadukan kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, sebenarnya ini harusnya ada di nomor 2 dan nomor 3 ya. Fakta dan opini harus disatukan, jadi kayak sandal kanan dan kiri harus bersatu, baju dan celana harus dipakai bareng-bareng, topi apa pasangannya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada topi. Bolpen dan pensil, bolpen dan buku harus digunakan bareng-bareng, sama dengan fakta dan opini. Fakta aja belum bisa meyakinkan orang lain untuk mengikuti apa yang kita pikirkan ya, opini aja juga tidak akan bisa meyakinkan. Maka untuk bisa meyakinkan orang lain harus menyatukan dua hal ini. Kalimat opini itu pendapat, digunakan untuk memaparkan pendapat agar meyakinkan pembaca, sementara fakta digunakan untuk mendukung pendapat agar pembaca semakin yakin. Gitu ya. Jadi untuk 3 poin ini dipahami konsepnya secara luas, secara makro, kemudian nanti kamu akan tahu, oh kata ajakan itu kayak begini, oh konjungsi argumentatif itu kayak begini, oh ini kalimat fakta dan ini kalimat opini. Itu untuk materi terakhir kita. Setelah ini tak kasih contoh satu teks yang tak ambil dari sumber scientific.com, tapi ini tak revisi ya. Jadi kalau scientific itu kamu kalau nemu di internet nanti ini pendek, terus tak tambahin. Nah, ini berkaitan dengan populasi dan suhu, dan ya sepertinya permasalahan iklim global. Sekarang kan sedang
ramai diperbincangkan bahkan sampai ke beberapa penjuru dunia. Nah, oke, di sini ada teks teks persuasi yang sudah tak tuliskan. Populasi dunia semakin meningkat. Situs resmi United Nations menyatakan bahwa jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 mencapai 7,7 miliar orang. Hal ini berdampak pada berkurangnya luas hutan untuk tempat tinggal. Oleh karena itu, bumi semakin panas karena konsentrasi CO2 yang meningkat. Sebenarnya, hal ini merugikan karena menyebabkan kenaikan suhu sehingga es di kutub mencair. Suhu permukaan planet dapat meningkat hingga 3 derajat Celcius atau 4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Semua orang sebetulnya dapat mengurangi dampak yang terjadi dengan menanam pohon. Namun akan muncul pertanyaan, bagaimana jika tidak mempunyai lahan? Jawaban termudah ialah menanam pemakai pot, misalnya sayur-sayuran. Selain itu, menanam kaktus juga direkomendasikan sebab dapat menjadi dekorasi yang apik. Dengan demikian akan diperoleh dua manfaat sekaligus. Jadi, ajarkan kebiasaan ini pada kenalan-kenalanmu. Semakin banyak yang menanam, maka akan semakin baik. Dengan demikian, pemanasan global dapat dikurangi. Oke. Tak kasih tanda di sini, nanti kamu bisa mengidentifikasi bagian-bagian. Nah, untuk paragraf pertama tentu saja pengenalan isu. Jadi kalau kamu mau menuliskan pengenalan isu, jadi tuliskan populasi dunia yang semakin meningkat ini. Ya. Populasi dunia yang semakin meningkat karena ada sekian orang yang sudah hidup di dunia sehingga luas hutannya berkurang untuk tempat tinggal makhluk hidup. Yang kedua, argumen. Nah, ini salah satu argumen, tapi nanti argumen sebaiknya tidak hanya satu tapi rangkaian. Kalau ini kan tak contohkan aja satu. Yang ketiga, ajakan atau rekomendasi. Nah, ini ajakan, bentuk ajakannya seperti ini, tapi tidak secara langsung. Boleh aja sebenarnya secara langsung menggunakan ayo dan mari, tapi kalau ini tak contohkan yang tidak menggunakan ayo dan mari. Yang terakhir, penegasan ulang atau kesimpulan. Oke, ini contoh singkat tentang teks persuasi. Selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.